Dulu di sebuah desa ada seorang juragan yang cukup kaya. Namun beredarlah sebuah kabar bahwa juragan tersebut ternyata bersekutu dengan sesuatu. Namanya adalah Juragan Jani. Memang pesugihan yang dilakukan oleh Juragan Jani ini memang sudah sering sekali menjadi buah bibir di antara warga desa. Namun sayangnya tak ada satupun dari kami yang berani membuktikannya. Karena selain Juragan Jani adalah tokoh yang berpengaruh di desa ini, Juragan Jani adalah orang yang terkenal sangat galak dan membuat siapapun enggan berurusan dengannya. Untuk itulah akhirnya gosip tentang pesugihan yang dilakukan oleh Juragan Jani hanya berhenti sebagai sebuah gosip belaka yang kami pun sebenarnya tidak tahu kebenarannya. Namun seiring berjalannya waktu, gosip yang sebelumnya semakin hilang tiba-tiba kembali muncul ke permukaan semenjak kematian Juragan Jani yang memang sempat menghebohkan warga yang tinggal di sekitarnya. Bagaimana tidak, sejak kematian Juragan Jani, warga desa diteror oleh penampakan sosok pocong yang menurut kesaksian warga yang pernah melihatnya, wajah sosok pocong tersebut sangatlah mirip dengan wajah almarhum Juragan Jani. Dan tak berhenti di situ saja, selain menampakkan dirinya, konon sosok pocong Juragan Jani ini kerap mengikuti warga desa sampai pulang ke rumahnya. Dia bermaksud ingin meminta bantuan karena perbuatannya yang sudah dilakukannya. Cerita tersebut tentu saja sangat menakut-nakuti warga. Hingga akhirnya warga pun tak ada yang berani melakukan kegiatan di malam hari ataupun lainnya. Karena sejak kematian Juragan Jani, saat itulah kondisi desa bisa dikatakan menjadi lebih sepi dari biasanya. Semua kegiatan yang biasanya dilakukan saat itu perlahan ditiadakan. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya kisah ini pun dimulai. Namaku Asri. Aku adalah seorang anak sematawayang dari kepala desa yang ada di desa sini. Menjadi anak kepala desa tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri selain dihormati oleh warga. Dan aku pun memang dijadikan salah satu panutan dalam hal pendidikan. Semua itu tentu saja bukan tanpa alasan. Karena di desaku, akulah satu-satunya wanita yang menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Hal itulah yang akhirnya dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh warga, aku selalu dilibatkan dengan harapan aku bisa banyak memberikan peranan. Dan singkat cerita, akhirnya semua ini pun terjadi. Pagi itu, di rumahku memang sedang mengadakan rapat intern yang membahas tentang niat baik dari anak almarhum Juragan Jani yang ingin menyumbangkan rumah almarhum kepada desa ini. Yang dikatakan Ilham itu benar, ucapku ikut duduk bersama beberapa perangkat desa yang saat itu memang berkumpul di rumahku. Iya nak, Ilham ingin menyumbangkan rumah ayahnya ke desa ini daripada kosong katanya, ucap ayahku. Loh bagus dong ya. Kan nanti bisa dibuat masjid plus tempat belajar agama, usulku seperti itu. Bukan itu masalahnya. Kamu pernah dengar cerita tentang Juragan Jani kan? Katanya dia jadi pocong. Nah, ini si Ilham beri rumahnya ke desa ini sepertinya karena sudah tidak kuat lagi tinggal di dalamnya. Mau dijual pun gak ada yang mau belinya. Rumahnya angker, sahut ayahku seperti itu. Terus bagaimana ini Pak Kades? Kalau rumah ini kita tolak, sayang banget kan? Kalau dibiarkan kosong, kasihan banyak warga yang akan berani keluar rumah. Ibu salah satu perangkat desa yang ikut duduk di dalam rumahku. Gini aja, bagaimana kalau kita ratakan dengan tanah, terus kita bangun masjid? Usul bapak-bapak yang lain. Dan dengan terus membicarakan hal itu, akhirnya pagi itu aku pergi meninggalkan rumahku tanpa ikut bermusyawarah mengenai hal itu. Karena aku pun pergi pagi itu memang ada keperluan lain yang lebih penting. Ya, Asri mau keluar dulu ya. Aku mau ke rumah Ibu Retno, lihat ibu-ibu posyandu, ucapku sambil berpamitan kepada orang-orang yang ada di rumahku yang saat itu sedang sibuk membicarakan tentang rumah Juragan Jani. Iya hati-hati, jawab ayahku seperti itu. Pagi itu, aku memang berjalan pelan menyusuri jalan sambil sesekali menoleh ke kiri dan kanan hendak menuju ke rumah Ibu Retno. Karena memang sebelumnya aku sudah janjian dengannya. Namun anehnya, di tengah-tengah perjalanan, aku bertemu dengan Ilham yang aku pun tahu dia adalah anak dari Juragan Jani. Basri, sahut Ilham yang saat itu terlihat dan berhenti di motor dan menghampiriku. Oh iya mas, ada apa ya? Jawabku sopan. Aku mau ngomong bisa gak pak? Sahut Ilham mengajakku agak sedikit minggir dari jalan.
Bisa mas, ada yang bisa saya bantu? Ini soal rumah bapakku mbak. Aku ingin memberikannya kepada desa ini, tapi sepertinya Pak Kades gak mau menerimanya. Ucap Ilham yang saat itu langsung ke topik pembicaraan. Waduh, kalau itu saya gak ikut-ikutan deh mas. Coba langsung aja ngomong ke bapak, ucapku. Mbak Asri kan anak Pak Kades. Mungkin di sini Mbak Asri bisa bantu niat baikku. Aku tahu kok, mungkin Pak Kades gak mau menerima rumah bapak karena rumahnya udah kosong dan serem. Tapi kan sayang mbak kalau dibiarkan kosong, ucap Ilham lagi. Emang rumahnya benar-benar serem ya mas? Tanyaku. Mbak kan wanita berpendidikan nih, ya masa percaya sama hal gituan. Bagaimana kalau saya ajak Mbak Asri lihat rumahnya? Gimana? Biar Mbak tahu dan Mbak bisa meyakinkan Pak Kades jika rumah itu nggak ada apa-apanya. Usul Ilham seperti itu. Boleh deh mas kalau begitu, jawabku singkat. Dan tanpa menolak ajakan Ilham, aku pun pergi bersama dengan Ilham ke rumah tersebut. Untuk sekedar melihat-lihat keadaan rumah Juragan Jani sambil ingin mencari tahu lebih dalam tentang informasi mengenai keluarga Juragan Jani. Sesampainya di rumah tersebut, tentu saja aku langsung disambut dengan rumah kosong khas Jawa Timur. Sebuah rumah yang bisa dikatakan cukup besar dengan segala pernak-pernik yang sudah tidak terawat lagi. Rumah ini kosong berapa lama mas? Tanyaku. Sejak kematian bapak, rumah ini sebenarnya sudah menjadi milikku mbak. Tapi karena istriku sering kesurupan ketika tinggal di sini, aku akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah ini. Ucap Ilham jelas. Kenapa nggak dijual aja mas? Gak ada yang mau beli mbak. Semua warga di sini takut. Ditambah kata warga, bapak jadi pocong gentayangan dan sering terlihat di rumah ini. Ucap Ilham yang terlihat cemas. Maaf ya mas sebelumnya, sebenarnya tadi di rumahku itu orang-orang sedang membicarakan tentang hal ini. Namun karena aku gak enak sama masnya jadi aku diem aja, ucapku seperti itu. Iya mbak, aku sebenarnya ingin membersihkan nama orang tuaku dengan memberikan rumah ini kepada desa. Mungkin dengan begitu orang tuaku tidak lagi dipandang jelek di desa ini, jawab Ilham. Dan dengan terus membicarakan hal itu aku pun benar-benar diajak berkeliling oleh Ilham. Semua seluk-beluk rumah Juragan Jani itu aku telusuri. Pernak-perniknya, furniturnya, dan segala macamnya. Pagi itu benar-benar kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Dan singkat cerita, setelah puas melihat itu semua, akhirnya aku pun bersama Ilham keluar dari tempat tersebut dan berpisah di depan rumah Juragan Jani untuk kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Namun sayangnya, sejak aku keluar dari rumah Juragan Jani tersebut, aku tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan diriku. Tubuhku yang sebelumnya baik-baik saja saat itu tiba-tiba terasa berat seolah-olah sedang menggendong seseorang. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu aku mencium aroma bangkai yang tercium cukup kuat. Yang aku sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Dan dengan terus memikirkan hal itu, akhirnya aku pun melanjutkan semua aktivitasku dengan sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri. Seolah-olah aku memang merasa benar-benar sedang diikuti. Singkat cerita, setelah semua kegiatan hari itu selesai, aku pun kembali ke rumahku dengan perasaan yang sedikit aneh. Kini bulu kuduku sudah tidak bisa berhenti merinding dengan sesekali aku seperti mendengar suara orang yang berteriak kencang memanggil-manggil. Dan dengan coba tidak menceritakan kepada siapapun, akhirnya aku pun tetap diam dan langsung masuk ke dalam rumahku ketika aku sampai di rumahku. Malam harinya, semuanya semakin aneh saja. Malam itu, ketika aku sedang istirahat, aku tiba-tiba dikagetkan dengan suara tangisan perempuan yang terdengar sangat jelas. Dan itu berasal dari samping rumahku. Suara tersebut terdengar jelas di antara suara-suara jangkrik yang malam itu memang sedang berbunyi sangat keras. Mendengar hal itu, tentu saja aku yang sebelumnya tidur dengan tenang, langsung ketakutan. Karena aku mulai merasakan jika ada sesuatu yang sedang tidak beres. Dan dengan mencoba memberanikan diri, akhirnya aku membuka jendela kamarku dan melihat bagaimana keadaan di luar rumahku malam itu. Ketika jendela ku buka, tentu saja aku tidak melihat adanya siapapun yang ada di samping rumahku. Karena selain di samping rumahku itu memang tidak ada apa-apa, tepatnya di samping rumahku memang hanya ada sedikit lahan kosong, tempat tetanggaku biasanya menjemur pakaian. Setelah melihat sekeliling dan merasa puas, akhirnya aku pun kembali menutup jendelaku.
dengan tidak lagi aku mendengar suara tangisan yang sebelumnya aku dengar. Namun sayangnya, semuanya tidak berhenti sampai di situ. Ketika aku selesai menutup jendela kamarku, malam itu tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan sosok pocong yang tiba-tiba ada di belakangku. Sosok tersebut berdiri tegak dan lebih tinggi dariku, sambil menatapku dengan tatapan yang terlihat sangat sayu. Wajahnya yang terlihat pucat dengan mata yang terlihat seperti sedang menahan kesedihan, membuat momen itu hingga saat ini tidak pernah bisa aku lupakan. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika berteriak sekuat tenaga, sampai jantungku juga terasa berhenti berdetak. "Pocong! Pocong! Pocong!" teriakku sambil berlari keluar kamar dan menuju ke kamar orang tuaku. Sesampainya di kamar orang tuaku, aku seketika menangis terseduh-seduh sambil menceritakan apa yang baru saja aku lihat. "Ah, pocong?" jawab ayahku kaget sambil berjalan cepat ke arah kamarku. "Iya ya, Asri takut." Dan setelah puas melihat-lihat sekitar, akhirnya ayahku duduk lemas sambil mengelus-ngelusku, yang saat itu memang tidak berhenti menangis terseduh-seduh. Sepertinya apa yang dibicarakan oleh warga tentang Panjani itu benar. "Besok, ayah mau bicarakan semua ini kepada Pak Lukman," ucap ayahku tiba-tiba. Dan setelah obrolan kecil malam itu, akhirnya aku pun tidur bersama ayahku di ruangan tengah. Singkat cerita, sekitar pukul 2 dini hari, aku tiba-tiba kembali dibangunkan oleh ayahku dengan nada yang sangat mencurigakan. "Shh, bangun nak," ucap bapakku sambil tangannya mengarah ke mulutku. Ketika aku membuka mata, pagi itu tiba-tiba mulutku seketika dibungkam oleh ayahku seraya memberikan tanda jika ada sesuatu yang sedang melintas di antara rumahku. Dan benar, beberapa saat setelah aku sedikit tenang, pagi itu aku benar-benar mendengar suara lompatan yang jelas terdengar di antara rumahku. Suara lompatan tersebut terdengar beberapa kali tepat berada di dapur, ruangan tengah, hingga ruangan tamu di rumahku. Mendengar hal itu, tentu saja ayahku seketika terus menatap wajahku seraya memberikan tanda agar aku tidak bergerak dari tidurku. Waktu itu adalah waktu yang tidak pernah aku lupakan selama hidupku. Aku dan ayahku tidur terbaring dengan dikelilingi sosok pocong yang berputar-putar di dalam rumahku. Bau busuknya, suara erangan, hingga kain lusuhnya kini masih terbayang-bayang olehku. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu aku juga sempat melihat sosok pocong tersebut lewat dan berhenti tepat di belakang tubuh ayahku yang saat itu memeluk tubuhku dan melindungiku. Dan dengan tetap menahan semua tangisan dan rasa takut yang luar biasa, malam itu aku coba bertahan dengan memejamkan mata sambil terus berdoa sebisanya. Dan puncaknya, malam itu akhirnya bisa terlewati dengan keadaan yang baik-baik saja. Pagi harinya, aku terbangun dengan keadaan yang semakin aneh saja. Bagaimana tidak, ketika aku membuka mata, aku tidak melihat adanya siapapun di rumahku. Rumah itu pagi itu terlihat sepi dengan tidak ada siapapun yang terlihat di sini. "Kok sepi? Ayah kemana pagi-pagi begini?" ucapku sambil menoleh ke kanan dan kiri. Dan setelah mengetahui semua itu, akhirnya aku pun melakukan aktivitasku seperti biasanya. Mulai membersihkan rumah dan memasak makanan untuk ayahku. Semua itu memang selalu kulakukan setiap hari, karena aku pun tahu sejak kematian ibu, kini ayahku hanya tinggal bersamaku yang harus aku urusi semua hidupnya. Di tengah-tengah aku sedang membersihkan rumah, pagi itu aku kembali terkejut karena aku melihat ada ceceran tanah yang terlihat di tiap-tiap sudut rumahku. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu aku melihat banyaknya potongan bunga melati di sekitar rumahku yang kuduga kuat seperti sengaja ditaburkan oleh seseorang. Melihat hal itu tentu saja aku seketika membersihkannya dan aku berniat untuk segera pergi ke rumah Ilham. Karena aku mulai merasa sejak kepulanganku dari rumah Juragan Jani kemarin, aku sepertinya sedang diikuti oleh makhluk yang tak kasat mata. Setelah semua kegiatan di rumahku selesai, pagi itu pun aku pergi ke rumah Ilham seorang diri dengan perasaan yang penuh dengan tanda tanya. Namun anehnya, baru saja aku sampai di depan rumah Ilham, pagi itu aku sudah melihat pemandangan yang sangat tidak masuk akal di pikiranku. Bagaimana tidak, pagi itu aku melihat Ilham sedang melakukan tindakan yang sangat tidak wajar di depan rumahnya. Dia benar-benar terlihat sedang memakan ayam Jawa hitam yang masih dalam keadaan hidup. Leher ayamnya diremas, darahnya dihisap, dan mulutnya penuh dengan bulu-bulu ayam.
Pagi itu seketika aku membatalkan niatku untuk melanjutkan langkahku. Aku hanya berhenti di depan garasinya sambil terus memperhatikan aktivitasnya tanpa dia sadari. Dan tidak berhenti di situ saja. Di sebelah Ilham aku juga melihat ada anak kambing jantan yang sepertinya hendak ia makan mentah-mentah. Pemandangan itu benar-benar aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Betapa liarnya Ilham memakan hewan-hewan tersebut dengan nafsu yang sepertinya tidak layak untuk aku ceritakan di sini. Dan ketika aku sedang melihat semua pemandangan itu, tiba-tiba aku melihat dari dalam rumah keluar seorang lelaki parubaya yang ternyata tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Pak Kades, yaitu ayahku sendiri. Beliau terlihat membawa ayam Jawa dari dalam rumah dan terlihat memberikannya kepada Ilham untuk dimakan. Semua pemandangan tersebut kulihat benar-benar seperti seorang majikan yang sedang memberikan makanan kepada peliharaannya. Ayam tersebut dilemparkan begitu saja dengan Ilham yang seketika menangkapnya seolah-olah kegirangan melihat ada ayam yang masih baru. Melihat semua itu, tentu saja mataku kembali terpana dengan apa yang aku lihat. Aku seolah-olah tidak percaya jika ternyata ayahku juga tahu dan mengerti dengan semua kejadian yang ada. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu aku coba mengendap-endap melalui ladang yang ada di samping rumah Ilham, agar aku bisa melihatnya lebih jelas lagi dan mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Namun sayangnya, baru beberapa langkah aku berjalan, tiba-tiba langkahku ini berhenti di samping rumah Ilham yang ternyata di situ ada sebuah tempat pembuangan sampah yang nyatanya di tempat tersebut banyak sekali kulihat bangkai hewan yang sepertinya telah habis dimakan oleh Ilham. Dimulai dari bangkai ayam, kucing, anak kambing, anjing, hingga monyet di tempat pembuangan tersebut ada. Dan sepertinya sudah tidak ada lagi yang menghiraukannya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku seketika pergi dari tempat tersebut. Karena aku mulai merasa jika apa yang aku lakukan adalah tindakan yang sangat membahayakan. Dan sesampainya di rumah, aku seketika duduk dengan terus memikirkan kejadian yang ada hingga larut malam. Saat itu aku benar-benar masih tidak percaya jika ayahku ternyata terlibat dengan semua kejadian yang ada. Dan di tengah-tengah aku masih duduk melamun di ruangan tamu. Malam itu pandanganku lagi-lagi teralihkan dengan munculnya sosok perempuan yang terlihat sedang menangis terseduh-seduh duduk di salah satu pojok halamanku. Sosok tersebut terlihat samar di antara daun-daun pohon sawo yang memang saat itu ditanam di depan rumahku. Melihat hal itu, tentu saja aku pun seketika berdiri dan berjalan pelan ke arah wanita tersebut dengan perasaan yang semakin penasaran. "Maaf, siapa itu?" teriakku sambil berjalan ke arah wanita tersebut. Namun anehnya, sesampainya aku di samping wanita tersebut dan belum sampai melihat wajah wanita itu, tiba-tiba wanita itu terlihat berdiri dan berlari masuk ke dalam rumahku dengan tetap menundukkan kepalanya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika berteriak dan mengejarnya masuk ke dalam rumah sambil ikut tergesa-gesa. Hei, mau kemana kamu? Hei, mau kemana?" teriakku mengikuti lari wanita tersebut. Dan sesampainya di dalam rumah, bukannya wanita itu. Malam itu aku malah melihat sosok pocong yang kini terlihat lebih besar dari yang sudah kulihat sebelumnya. Dia berdiri tegak dengan tidak sedikit pun mengeluarkan kata-kata. Wajahnya hancur, berwarna hitam kebiru-biruan dan baunya busuk. Sudah cukup membuatku saat itu seketika langsung lari tunggang-langgang sambil berteriak ketakutan. "Pocong, pocong, pocong!" teriakku seperti itu. Dan untungnya ketika aku berlari malam itu, aku tiba-tiba langsung ditangkap oleh ayahku yang terlihat pulang dengan beberapa orang rekannya yang aku tahu mereka adalah para perangkat desa yang ada di desaku. "Kamu kenapa?" "Aku lihat pocong lagi ya. Dia ada di rumah," teriakku sambil menangis terseduh-seduh. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika melihat raut wajah ayahku seolah-olah tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Saat itu ayahku seketika terlihat tegang dan menoleh ke arah rekan-rekannya seraya memberikan tanda jika semuanya benar-benar nyata. "Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam rumah, kita selesaikan semuanya," jawab ayahku sambil mengajakku dengan beberapa orang untuk ikut masuk ke dalam rumah. Dan sesampainya di dalam rumah, anehnya pocong tersebut sudah tidak ada. Semuanya nampak normal kembali dengan ayahku yang seketika duduk seolah-olah tidak ada niatan untuk mencari keberadaan pocong yang sudah aku lihat barusan. Dan setelah semuanya sudah duduk tenang di ruangan tamu rumahku, saat itu tiba-tiba ayah mengeluarkan sebuah kotak yang entah dari mana dia dapatkan.
Di dalam kotak itu ternyata ada sebuah kumpulan jimat, pusaka, dan benda-benda yang dikatanya semua benda itu didapatkan dari rumah Juragan Jani. Dan paling yang membuat aku terkejut adalah yang ada di dalam kotak tersebut. Itu ada sebuah kain yang dilihat dengan lebih teliti. Kain tersebut terlihat seperti sebuah baju yang berbahan dari kain berwarna putih yang terlihat sudah sangat kusam. Dan tidak berhenti di situ saja, di dalam kotak itu aku juga melihat ada seutas tali kecil yang jika dilihat lagi, tali tersebut lebih mirip dengan tali pocong. Semua barang-barang tersebut dikeluarkan satu persatu dengan ditata rapi di atas meja ruang tamuku. Semua inilah yang menjadi awal di mana kejadian ini terjadi. Ini semua adalah perlengkapan pesugihan milik keluarga Juragan Jani, ucap ayah singkat. Hah? Ayah dapat dari mana? Tanyaku. Kemarin, setelah kita diganggu pocong, ayah langsung khawatir dan langsung menemui Ilham di rumahnya bersama rekan-rekan ayah. Di sana, ayah mencoba menggali informasi seputar pesugihan keluarga Jani sebelum ayah bersedia menerima pemberian rumahnya. Dan akhirnya, Ilham memberikan semua informasinya, begitu juga dengan semua bukti-buktinya. Dia mengatakan jika Juragan Jani memang benar-benar melakukan pesugihan yang bisa dibilang cukup barbar. Dia mengenakan baju dari kain kapan untuk mempermudahkan segala keperluannya, mulai dari penglaris usaha, pelet, santet, hingga memanggil parewangan, menurut ayahku. Terus, kenapa tadi aku lihat ayah memberikan makan Ilham ayam Jawa ya? Sahutku memotong penjelasan ayahku yang saat itu terlihat sangat serius. Iya, karena ayah ingin memastikan apakah Ilham menganut ilmu yang sama atau tidak, jawab ayah singkat. Ayah sepertinya tahu banyak tentang pesugihan ini. Benar sekali, karena dulu Juragan Jani mencari semua ini bersama ayah, jawab ayahku lesu. Mendengar hal itu, tentu saja aku dan seluruh orang yang ada di situ seketika diam membisu, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ayah katakan. Semuanya nampak terkejut dengan tatapan yang sangat tidak mengenakan. Apa benar Pak Kades? Saut salah satu warga yang ada di rumahku saat itu. Benar, dulu sebelum aku jadi Kades, aku memang pernah berteman dengan Juragan Jani. Dia sering sekali menceritakan tentang hal ini kepadaku. Bahkan, tidak jarang pula dia pergi mengajakku ketika sedang berkunjung ke tempat di mana pesugihan ini berasal. Aku sudah sering memperingatkannya, tapi dia tetap saja teguh dengan pendiriannya. Hingga akhirnya setelah aku menjabat menjadi kepala desa, dia perlahan menjauhku dan membenciku. Karena kurasa dia takut jika cerita ini sampai kuceritakan kepada orang-orang, tutur ayahku. Lantas bagaimana dengan Ilham ya? Ucapku memotong pembicaraan. Dia sepertinya juga menganut ilmu yang sama. Tapi setelah semua barang-barang kita ambil paksa, sepertinya dia mulai sadar jika perbuatannya itu tidaklah benar. Besok Ilham kita akan bawa ke Jawa Timur untuk berobat. Nanti kalau dia sudah sembuh, biar rumah ayahnya ditempati lagi, gak usah diserahkan kepada desa. Tahu yang membuat rumah itu seram adalah ulah dari Ilham sendiri yang masih mengundang makhluk-makhluk halus untuk datang ke rumahnya. Jawab ayahku sambil membolak-balik barang-barang tersebut satu persatu. Dan singkat cerita, setelah semua penjelasan ayah dikatakan, malam itu semua barang-barang peninggalan Juragan Jani disimpan rapi di dalam rumahku. Hingga keesokan harinya, Ilham dibawa berobat ke salah satu tempat yang ada di Jawa Timur. Dan rumah Juragan Jani pun akhirnya ditempati oleh Ilham sendiri bersama keluarganya hingga saat ini. Dan seiring berjalannya waktu, kami sudah tidak lagi mendapatkan laporan tentang penampakan pocong Juragan Jani. Semuanya kembali tenang dan nyaman dan tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Karena menurut ayahku, sosok pocong Juragan Jani menampakkan dirinya karena kecewa dengan rumah peninggalannya akan ditinggalkan oleh anaknya. Dan tidak berhenti di situ saja, sosok pocong Juragan Jani telah mendatangi ayahku lewat mimpi dan meminta bantuannya untuk memperingatkan Ilham, agar Ilham tidak sampai menganut ilmu yang sama. Dan setelah menyelesaikan semua itu, akhirnya waktu itu sosok pocong Juragan Jani lama-kelamaan sudah tidak menampakkan dirinya kembali. Namun sayangnya, dikala virus corona menyerbu negeri ini, ternyata teror pocong itu kembali lagi. Kami mendapatkan laporan dari berbagai warga tentang adanya penampakan pocong yang sepertinya kembali lagi menghantui. Dan setelah kami menyampaikan keluhan warga dan membicarakannya kepada Pak Ilham, akhirnya Pak Ilham tersebut menduga jika kotak pusaka tersebut telah digunakan kembali. Mendengar hal itu tentu saja aku seketika terkejut bukan main. Karena sejak kematian ayahku, aku tidak lagi melihat adanya kotak tersebut di dalam rumahku.
Awalnya aku mengira jika kotak tersebut sudah dibuang entah kemana. Tapi setelah kejadian yang dilaporkan warga, aku pun mulai curiga jika kotak tersebut memang kembali digunakan. Aku sudah mencari kemana-mana. Anakku, suamiku, bahkan tetanggaku, semuanya sudah kupaksa jujur seandainya mereka memang mengambilnya. Tapi nyatanya tak ada satupun dari mereka yang mengakuinya. Bahkan mereka pun bilang jika tidak mengerti dengan apa yang aku katakan. Hingga akhirnya petunjuk pun mengarah ke kediaman Pak Lukman. Pak Lukman yang terlihat mendadak kaya raya dengan pesanan ayam Jawa di rumahnya yang semakin tidak masuk dalam logika. Membuatku saat itu langsung mencurigai jika Pak Lukmanlah yang membawa kotak tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Semua itu memanglah bukan tanpa alasan, karena selain ciri pemakai kotak tersebut adalah suka memakan ayam Jawa mentah, pemakai kotak tersebut memang bisa tiba-tiba kaya mendadak di luar akal sehat manusia. Dan singkat cerita, setelah mengantongi semua bukti yang ada, akhirnya Pak Lukman pun mengakui jika sudah mencuri kotak tersebut dari rumahku di hari ketika ayahku meninggal dunia. Beliau memang tahu tentang hal ini karena ketika pengungkapan kasus Pak Ilham dulu, Pak Lukman menjadi salah satu orang yang ada di rumahku ketika ayahku menjelaskan tentang semua kebenarannya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya banyak ucapkan terima kasih kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.